Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Setiorini di materi struktur data. Masih ingat kan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengantar struktur data. Di mana apa sih tujuan kita mempelajari struktur data dan penting banget nggak sih kita belajar tentang struktur data? Nah, itu sudah dibahas minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang array. Apa sih array itu? Namun sebelumnya coba kita review terlebih dahulu dari pertemuan kemarin. Jadi, kerangka tipe data itu terdiri dari tipe data sederhana dan struktur data. Tipe data sederhana itu terdiri dari tipe data tunggal, yaitu data primitif, ada integer, yaitu bilangan bulat, real, untuk bilangan desimal, boolean, untuk true or false, dan juga karakter. Karakter itu adalah angka. Sedangkan tipe data majemuk atau data campuran itu terdiri dari string, yaitu rangkaian dari kata atau kumpulan dari kata disebut kalimat menggunakan tipe data string. Nah, sedangkan struktur data itu terdiri dari struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Contoh nih ya, struktur data sederhana ada array. Array itu adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data. Contohnya integer, nilai, isi dari nilai tersebut sama dengan nilai 0, nilai 1, nilai 2. Itu adalah isi dari indeks. Nah, record itu adalah tipe data heterogen. Masih ingat kan kalau array itu adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data dan tipe datanya adalah satu jenis tipe data. Sedangkan struktur data majemuk itu adalah linear, terdiri dari stack, queue, list, dan multilist. Non-linear itu termasuk graph. Graph termasuk non-linear. Oke, sekarang kita lanjut ya. Array. Apa sih array itu? Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data. Contoh integer nilai 3 sama dengan nilai 0, nilai 1, dan nilai 2. Selalu diawali dengan 0. Sekarang coba kita ada tipe data string nama 4. Jumlah elemennya ada 4. Berarti Nobita, Suneo, Giant, dan Shizuka. Itu adalah isi dari array. Ciri-cirinya memiliki tipe data homogen. Artinya tipe data yang sama. Metode penyimpanan array yaitu penyimpanan dalam memori komputer terdiri dari sequential allocation bersifat statis dan link allocation bersifat dinamis. Sequential allocation yaitu alamat sebuah elemen akan dapat ditentukan apabila telah diketahui nomor urut, indeks yang menunjukkan posisi elemen dan kapasitas memori yang digunakan untuk setiap elemen. Sedangkan penyimpanan sequential allocation yaitu
Untuk menyimpan dan sejumlah data harus diidentifikasikan terlebih dahulu berdasarkan memori atau jumlah tempat yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Namun, jika tempat yang disediakan berlebih, maka terjadi pemborosan memori. Sehingga metode ini disebut metode pengamatan statis. Contoh yang paling sederhana dari sequential allocation ini adalah array. Semisal, saya punya tipe data string, nama variabelnya adalah makanan. Nilainya N. N berarti tidak terhingga. Sehingga saya menuliskannya 1 dorayaki, 2 sushi, 3 fuyunghai, sampai ke N yaitu tami. Penulisan array ada array satu dimensi disebut dengan vektor. Array multidimensi disebut dengan matriks. Ingat ya, berarti ada array satu dimensi disebut vektor dan array multidimensi disebut dengan matriks. Untuk penulisan array multidimensi disebut matriks, penulisannya adalah A, kemudian kita tulis matriksnya, di dalam situ ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Untuk penulisan matriks. Sedangkan array satu dimensi, penulisannya ada nama array, tipe datanya integer, array integer, berarti bilangan bulat ya. Ada 17, 9, 12, 32. Untuk penulisannya adalah saya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Array bertipe data integer, isi dari elemen array ada 4. Isi elemen array ada 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah elemen array. Nah, sekarang struktur dan pencarian lokasi penyimpanan pada array. Setiap data pasti membutuhkan ukuran tempat penyimpanan, yaitu byte. Contoh, C itu disimbolkan untuk ukuran setiap elemen. Masih ingat ya, kolom yang sebelumnya kita pelajari ada tipe data, ukuran tempat, dan rentan nilai atau range nilai dari tipe data tersebut. Ada integer, double, boolean dengan ukuran 2 byte, 8 byte, dan 1 byte. Jadi penulisannya C itu sama dengan ukuran setiap elemen. Ukuran setiap elemen memiliki satuan byte. Berarti ukurannya berapa byte. Next, vektor. Coba kita lihat untuk rumus lokasi elemen disebut dengan C sama dengan ukuran suatu elemen data. LO itu adalah alamat awal elemen pertama array. A, I, lokasi elemen array, dan L sama dengan lokasi yang dicari. Sekarang, kalau kita ingin mencari lokasi yang dicari, rumusnya adalah alamat awal elemen pertama array ditambah ukuran suatu elemen data, kemudian I dikurangi ke 1. Coba ya,
Langsung contoh. Contoh dari segmen program Pascal. Saya memiliki misalnya ada elemen pertama LO berada pada offset 1000. C sama dengan 2 byte. Maka pada offset keberapakah elemen kelima sama dengan penulisannya A5. Jadi jawabannya sesuai rumus yang tadi, diketahui LO 1000, C 2 byte, I 5, L A5. Sama dengan 1000 ditambah 2 dikali 5 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kalau kita lihat rumus yang tadi, selalu dikurangi ke 1. Dikurangi elemen yang ke 1. Maka 1000 ditambah 8 sama dengan 1008. Oke, coba kita contoh lagi ya. Contoh segmen program Pascal yang kedua. Contohnya, saya memiliki LO 1000, C 2 byte, B 15. Maka jawabannya adalah B 15 sama dengan 1000 dikurangi 2 dikali 15 dikurangi 5. Sama dengan 1000 ditambah 20 sama dengan 1020. Oke. Sekarang ada latihan segmen program Pascal yang ketiga. Diketahui LO sama dengan 1000, C sama dengan 2 byte, A 57. Maka dari A57 dapat kita hitung 1000 ditambah 2 dikali 57 dikurangi 25 sama dengan 1000 ditambah 64 sama dengan 1064. Ini contoh yang terakhir ya. Latihan segmen program Pascal 4. LO sama dengan 100, C 1 byte, A 17 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 100 ditambah 2 dikali 17 dikurangi 10 sama dengan 100 ditambah 7 sama dengan 107. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari pencarian LO. LO adalah alamat awal elemen pertama array. Jadi kalau kita ingin mencari alamat awal elemen pertama array menggunakan rumus L sama dengan LO ditambah C, I dikurangi ke 1. Lokasi yang dicari. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan array mencari lokasi yang dicari ya. Sampai ketemu dengan tutorial dan penjelasan struktur data yang lainnya. Bye-bye.